Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian ya pada siang hari ini setelah lelah ya, dengan penuh sabar, penuh semangat membina mendidik anak di kelas. Bersama-sama kita sharing ilmu. Izinkan saya Rasul Bari Abdurrahman, salah satu rekan guru dari Bapak Ibu sekalian ya, kita sharing tentang budaya positif. Nah, yang mana pada kesempatan hari ini izinkan kami ya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang insya Allah pada siang hari ini kita bahas Bapak Ibu sekalian itu ada 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita seringkali mengenal kata disiplin ya. Nah, ini ada ungkapan disiplin positif. Karena memang ada disiplin yang negatif, ada disiplin yang positif. Yang mana disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi gini Bapak Ibu, yang membedakan disiplin negatif dan disiplin positif adalah ketika disiplin negatif itu anak-anak disiplin, katakanlah berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu, itu karena dia takut. Ya, karena dia takut hukuman, takut mendapat ancaman konsekuensi dari pelanggarannya. Sedangkan kalau yang disiplin positif adalah dia melakukan disiplin itu karena berdasarkan nilai-nilai yang diyakini bahwa dengan disiplin, ya, bahwa dia adalah menghargai dirinya sendiri, menghargai guru dan menghargai orang lain. Maka dari itu yang kita bangun terhadap anak-anak kita adalah disiplin positif, yang mana mereka disiplin ya berangkat dari hati yang bersih, yaitu dari pikiran mereka, hati mereka bahwa mereka ingin menghargai diri sendiri, ingin menghargai keyakinan yang mereka yakini, yaitu nilai-nilai kebaikan bersama, saling menghormati guru, saling menghormati peraturan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Bapak Ibu, dalam mendisiplinkan anak itu ada 4 cara. 2 cara itu bisa membuat anak kita menjadi gagal dalam identitasnya, dan yang 2 cara lagi adalah membuat mereka menjadi identitas yang sukses. Nah, terus bagaimana identitas gagal? Bagaimana pendisiplinan anak dengan identitas gagal? Kalau kita melakukan ini, anak kita akan menjadi anak yang gagal dalam identitasnya. Yang pertama, cara mendisiplinkan anak dengan hukuman. Nah, itu akan membuat mereka merasa tersakiti ya, menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, dan identitas negatif lainnya seperti itu dengan hukuman. Ya, contohnya anak terlambat, kita hukum suruh berdiri depan kelas dengan 1 kaki sambil megang kuping, itu kan amat sangat menyakitkan, merendahkan dirinya. Jadi itu benar-benar membuat identitas dia menjadi gagal. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan penghargaan, dengan reward. Mendisiplin anak dengan reward itu juga menurut penelitian itu tidak efektif, merusak hubungan, menimbulkan sikap iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kita dulu kan awal-awal jadi guru kan diajari reward and punishment ya, tapi ternyata penelitian terbaru pendisiplinan anak, pembelajaran dengan penghargaan ada sisi negatifnya. Jadi kalaupun mau mengasih penghargaan itu ada caranya. Caranya itu agak sedikit spesifik, itu agak sedikit detail, itu harus dipelajari. Nggak boleh asal ngasih penghargaan gitu aja. Karena ketika kita mengasih penghargaan anak, berangkat yang cepat ya, tepat waktu nanti dikasih hadiah gitu, itu ternyata tidak efektif, membuat iri. Yang lambat 2 menit atau lambat lebih dekat lagi, lambat 5 detik, nggak dapat hadiah, jadi membuat iri seperti itu. Jadi dengan penghargaan itu kurang efektif juga seperti itu. Jadi kalau bisa kita sebagai guru menghindari disiplin anak dengan hukuman atau penghargaan. Ini 2 hal ini kalau bisa dihindari. Selanjutnya sebaiknya kita mendisiplin anak dengan
identitas sukses. Yang mana kalau kita mendisiplinkan anak dengan cara ini, yaitu konsekuensi dan restitusi, anak kita cenderung menjadi suatu pribadi identitas yang sukses. Yang pertama konsekuensi. Dengan konsekuensi itu penguatannya tapi jangka pendek. Perlu monitoring berlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi contohnya gini, anak kita tidak mengerjakan PR contohnya, ya kan? Nah, konsekuensinya apa? Kita tanya ke dia, anak tidak mengerjakan PR, iya bu. Konsekuensinya apa kalau nggak mengerjakan PR? Ya harus dikerjakan bu, tapi 3 kali salin. Ya sudah, berarti silakan dikerjakan tapi 3 kali salin. Nah itu salah satu konsekuensinya seperti itu. Contohnya, kamu terlambat sekolah, iya bu. Terus konsekuensinya apa? Ya saya harus mengganti jam keterlambatan saya di kelas bu. Jadi teman-temannya istirahat, dia tetap bertahan di kelas, itu konsekuensi namanya. Nah itu penguatannya hanya jangka pendek, ya. Dan itu perlu monitoring berkelanjutan dan belum ada kesadaran diri dari anak itu sendiri. Nah sedangkan yang terakhir ini kalau bisa kita langsung lakukan restitusi. Dengan restitusi, murid itu lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dalam baik, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dalam restitusi, anak-anak dibangkitkan pemahamannya, kenapa kalau mereka itu melakukan kesalahan, apa akibatnya, apa yang mereka langgar, terus apa yang seharusnya mereka lakukan, ajak dialog anak itu. Itu restitusi. Kalau bisa kita mendisiplinkan anak dengan restitusi. Selanjutnya. Terakhir. Disiplin ada 2 ya, disiplin negatif tadi kan ada 2 ini. Hukuman ini memang aktivitas memang tidak dilakukan. Nah yang untuk penghargaan ini saya rasa masih bisa sedikit dilakukan karena kemungkinan penghargaan itu masih ada motivasi bagi anak-anak yang ketinggalan atau anak-anak yang masih selain di situ merusak hubungan sebagai mungkin negatifnya ya, tapi ada positifnya. Positifnya itu bisa menunjukkan motivasi pada diri anak, oh ya itu dalam penghargaan aku kalau nanti aku mau belajar biar supaya bisa seperti itu ya. Menurut saya itu untuk penghargaan itu bukan sekedar di jasmani gagal ya, masih bisa digunakan. Ya, jadi terima kasih Bu atas pertanyaannya sekaligus pernyataan Ibu. Di awal tadi kami sampaikan bahwa penghargaan ini tetap bisa kita lakukan Bu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kemarin pertanyaan ini pas lagi dengan yang OIKM, Ibu Yoyo itu Rusmiatio. Kebetulan kami juga bertanya Bu, saya pribadi ya, dalam itu bertanya tentang penghargaan. Setahu kami namanya guru itu remote and punishment, penghargaan dan hukuman. Kok kenapa sekarang tidak efektif, musuh hubungan gini. Beliau menjawab ini berdasarkan penelitian Pak. Boleh melakukan penghargaan kata beliau itu, tapi dengan catatan di garis bawah kata beliau, yaitu secara spesifik kepada anak tersebut. Pada khusus terhadap nggak boleh bentuknya itu komunal gitu. Seperti itu kemarin Bu Yo menyampaikan seperti itu. Karena kalau komunal itu seperti yang tadi kami sampaikan di kelas Bu ya, pokoknya yang duluan dapat hadiah itu bikin iri-iri, bisa menyebabkan. Gitu. Betul. Ya ini sebenarnya Bu tetap bisa kita lakukan, tapi dengan memperhatikan hal seperti itu. Dan ini kan dalam proses pendisiplinan. Jadi kalau anak melakukan pelanggaran, kalau bisa diselesaikan itu jangan dengan penghargaan. Contohnya gini, kamu lambat ya, besok kamu kalau berangkat cepat ibu kasih permen. Nah itu loh. Betul, siap. Kalau untuk yang lain-lain ya tetap bisa Bu, tapi tetap bentuknya yang terkhusus gitu. Kemarin Bu Jo nyampaikan ini. Iya betul. Tapi next Mbak. Nah, yang lebih dalam sebenarnya daripada penghukuman, penghargaan dan konsekuensi itu di restitusi. Yang mana dengan restitusi itu kita membangkitkan kesadaran dirinya. Kesadaran. Iya. Betul. Jadi kalau
sedang penghargaan itu bisa jadi kedepannya saya mau rajin karena mengharapkan hadiah itu. Takutnya gitu. Takutnya, tapi kalau dengan restitusi kan saya ingin menghormati menghargai diri saya. Kalau saya lambat itu kayaknya bahasa sih. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaan. Itu ada namanya langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, jika anak kita melakukan pelanggaran, mungkin perlu diinformasikan bahwa restitusi ini hanya dilakukan untuk anak yang melakukan pelanggaran Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita melakukan pelanggaran, kita lakukan restitusi. Tapi kalau anak kita tidak pelanggaran, anak kita rajin, itu melakukan namanya coaching. Ya. Nah, nanti untuk coaching, saya kira Bapak Ibu sudah pernah dapat informasinya. Nanti pada lain waktu kita bisa bahas bersama insya Allah. Nah, ketika akan kita melakukan pelanggaran disiplin, bisa kita lakukan restitusi dengan 3 langkah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita melakukan pelanggaran, kita panggil, tidak di depan kelas Bapak Ibu ya, tapi kita panggil kantor di ruang tertutup yang tidak ada orang lain, hanya kita berdua gitu, antara kita sebagai guru dan dia sebagai murid yang melakukan pelanggaran. Yang kita pertama lakukan adalah melakukan stabilisasi identitas atau menstabilkan identitas. Yang apa yang kita lakukan? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita ngomong ke anak kita, nah tadi Bapak dengar dari ketua kelas, kayaknya kamu ngolok-ngolok temanmu seperti itu. Apakah benar? Nah, oh iya Pak, saya ngolok. Nah iya, Bapak juga dulu mungkin ya kalau marah ya ngolok orang juga. Tapi ya kalau bisa kita jangan ngolok seperti itu. Setiap orang pernah berbuat salah nak ya, tapi jangan ulang ya Pak. Ya lumrah lah sebagai manusia kita melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas biar mentalnya dia, kondisinya dia tenang dulu. Itu yang pertama. Ditenangkan dulu dia. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang kedua, tanya alasannya. Nah, kenapa kamu tadi ngolok-ngolok temanmu, marah-marah sama temanmu? Saya diolok Pak, saya cuma balas saja. Nah, kan dia punya alasan. Gitu. Oh, berarti kamu hanya membalas. Iya Pak, saya diolok, saya marah Pak, saya membalas. Oh ya Bapak juga sama, kalau diolok juga marah. Nah itu kita lakukan dialog seperti itu. Kita mencari alasannya kenapa dia melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan alasannya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan pertanyaan, memang kalau kita diolok kita membalas, kita marah gitu. Tapi kira-kira kalau kita membalas olokan, kita melawan dengan marah, kira-kira itu baik atau enggak? Oh buruk Pak. Oke, kalau buruk berarti kita tidak perlu dilakukan lagi ya. Iya Pak. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ke depan kalau seandainya kita seperti itu? Ya kita harus Pak sabar. Nah seperti itu. Jadi kemudian apa lagi? Ya kita kasih tahu teman kita yang ngolok, Pak jangan ngolok-ngolok, nggak baik karena itu melanggar kesepakatan kelas. Nah itu seperti itu. Jadi anak kita yang terakhir kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira perbuatan itu baik atau buruk? Adakah keyakinan kelas yang dilanggar? Kira-kira selanjutnya solusinya gimana kalau terjadi hal itu lagi? Itu kita kita diskusikan, kita dialogkan dengan anak kita. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apalagi segitiga restitusi ya, anak-anak kita kan dalam pembelajaran pasti seringkali terdapat pelanggaran ya Bapak Ibu ya, sering pelanggaran. Yang bisa kita lakukan terbaik adalah dengan segitiga restitusi. Kita menghukum mereka sah-sah saja, tapi itu adalah kurang bijaksana. Memberi mereka konsekuensi juga sah saja, tapi itu kurang bijaksana. Tapi lebih bijaksana lagi kita menyelesaikan masalah mereka dengan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya, kami meminta waktu. Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua,
Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Alif. Alif, Hasan, Alisa, seperti itu. Ya, ada 3 orang ya? Ya, kita doakan semoga teman-teman kita tidak bisa hadir, mungkin karena sakit dan lain halnya, diberi kesembuhan, diberi kemudahan, bisa belajar berkumpul dengan kita lagi di kelas tercinta ini. Amin ya Rabbal. Dan yang hadir pada pagi hari ini, Bapak doakan sehat selalu, semangat selalu, sukses selalu. Amin ya Rabbal. Amin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini untuk buku pelajarannya dipinjam dulu, ditahan dulu, insya Allah. Hari ini Bapak membawa apa ini? Ini bukan gorengan ya? Kayak keju betul, ini kayak keju, kayak kue Jawa yang lapis-lapis ya? Yang ada bekas giginya biasanya kalau digigit. Betul. Tapi ini kertas, namanya sticky note. Apa namanya? Sticky note atau bahasa Indonesianya sticky itu nempel, note itu kertas kecil untuk catatan. Jadi kertas untuk catatan yang nempel. Baik, ini bisa nempel di tempat tulis. Contohnya gini. Oh, nempel. Bisa juga di dada. Oh, bisa. Juga dikantongin. Ya, baik. Maksud Bapak bawa ini kenapa? Mas, sebulan sekali es krim lah. Oh, harapan ke Bapak. Pak, atau harapan kali Pak, coba sekali-kali pelajaran jangan di kelas Pak. Ya sekali-kali di sawah kek. Contoh itu kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai baik yang kita sepakati agar kelas kita belajarnya nyaman, aman, dan menyenangkan. Siap? Siap! Keyakinan kelas adalah nilai-nilai baik yang kita sepakati, yang kita yakini, yang kita hormati, dan kita laksanakan agar kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Siap? Siap! Contoh keyakinan kelas. Saling menghormati sesama teman. Itu keyakinan kelas yang harus kita yakini, kita hormati, kita laksanakan. Artinya apa? Contohnya, Mas ganteng siapa? Kelas? Mas Arif contohnya. Yang pink, harapan kalian ke Bapak Nasrul. Tulis. Yang kuning, keyakinan kelas, nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati yang ingin kita lakukan di kelas. Tulis. Yang kuning. Silakan, selamat tulis. Iya. Bukan. Tadi contoh apa? Saling menghormati, tidak boleh ngolok teman. Yang baik-baik itu, kalau mau keluar izin, minjem barang, apa ngomong, kayak gitu. Jangan judi, ya di sini. Tidak boleh ngambil barang teman, tidak boleh ngolok bapak teman. Silakan. Yang pink harapan kalian ke bapak, yang kuning yang kelas. Silakan ditulis. Boleh diskusi sama temannya ya. Harapan kita sama Bapak Nasrul apa ya? Keyakinan kelas yang kita sepakati yang kita perlukan apa ya? Boleh. Ya. Ini harapan kalian kepada Bapak. Ini. Kalau ini keyakinan kelas apa? Pak, udah Pak. Cepetnya.
Makasih Mbak. Ya makasih Mas. Betul. Makasih Mbak. Kasih tahu Bil. Itu Ya. uang. Ya. Sip. Ya makasih Mas. Ya Mas Dani tempel. Ya makasih Mas Dani. Terima kasih sudah menulis harapan kalian kepada Bapak dan tentang keyakinan kelas. Gimana setelah menulis? Saat nulis, tenang. Ada yang bingung? Ada. Ada yang bingung. Ada yang senang? Ya, ada yang nggak ada perasaannya? Ada. Ada. Ya tidak apa-apa ya. Pokoknya yang kalian rasakan, yang bingung, yang senang, yang nggak ada rasanya nggak apa-apa. Kita tulis yang penting ya. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang mari apa yang telah kalian tulis kita gabungkan atau namanya kita rangkum. Kita apakan? Hormati dan kita laksanakan. Siap? Rangkum siap. Sama Bapak. Amin. Aku mau Bapak Nasrul menjadi guru yang baik. Bagus, berarti baik ya. Kenapa Bapak Hukumis? Sama. Pak ajak satu kelas ke rumah Bapak dong. Oke. Bapak ajak kita ke pantai bersama tadi. Bapak makan. Bapak, Pak makasih Pak. Jadi Bapak yang baik. Bagus. Bapak sekali. Betul? Yang kedua, jalan apa? Belajar tak hanya di kelas. Bisa study tour, bisa ke pantai, bisa ke rumah Bapak. Betul kan? Berarti belajar outdoor, ya? Ya? Belajar atau di luar kelas, di luar kelas. Oke, siap nanti kita laksanakan ya. Terus yang ketiga, iya. Baik, yang ketiga, pelajarannya mudah Pak. Apa? Kita baca dulu semuanya ya. Dengarkan. Bapak sekali-kali pantai. Jadi Bapak berubah jadi pantai gitu. Boleh. Sekali-kali guru Pak, sekali-kali pantai. Oke lah. Terima kasih udah baik Pak Nasrul. Kita ucapkan dulu buat kalian semua. Ya. Kenapa Bapak berkumis? Boleh. Ya, kenapa Bapak berkumis? Bagus Pak. Oke. Nilai bagus. Apalagi terakhir? Jalan-jalan ke sawah. Oke nanti ya. Oh, belajar. Ya, sambil bermain. Nah ini nih. Oke, terima kasih. Dari semua kalian tulis ini dapat kita simpulkan, dapat kita rangkum, dapat kita gabungkan menjadi 5 harapan kalian kepada Bapak yang luar biasa. Bapak terima kasih kepada kalian. Yang pertama, Bapak baik dong. Oke, insya Allah. 2, Bapak belajarnya outdoor dong di luar kelas sekali-kali. Siap. Yang 3, pelajarannya mudah Pak, jangan sulit-sulit. Oke. 5, belajar sambil bermain. Ini harapan kalian dan semoga Allah memudahkan Bapak untuk melaksanakannya. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah menyampaikan harapan kalian kepada Bapak. Tepuk tangan dulu buat kalian. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah yang kita yakini, yang kita hormati, yang kita laksanakan di dalam kelas agar kelas menjadi aman, nyaman, menyenangkan. Dan bersih. Dan apa lagi? Dan lancar, dan sehat, dan lain-lain. Oke. Yang pertama, kita lihat. Oke, kita baca bareng-bareng. Dikit lagi loh ada yang. Bewang. Apa nih? Bewang sampah di tempat. Buang. Oh, buang sampah di tempat. Bagus. Saling menghormati, tidak boleh menolak teman, taat kepada guru, dilarang coret-coret meja. Oke. Tidak boleh ribut saat masukan. Oke. Bapak, aku suka sama Bapak. Oh. Dilihat dari tulisannya ini tulisan laki-laki. Ya, nggak apa-apa ya. Boleh kalian suka sama Bapak, boleh suka sama teman, tapi sebagai kamu ya suka kan boleh. Bapak suka sama
dilarang ngolok nama orang tua orang lah. Kita ngolok nama orang tua orang lain sama dengan ngolok orang tua kita sendiri. Kamu mau ngolok bapakmu sendiri? Oh, pasti tidak mau. Maka dari itu jangan ngolok nama orang tua lain. Tidak boleh kasar. Bagus. Dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, tenang. Membuang sampah di tempatnya, membantu ibu bersih-bersih. Bagus sekali. Bu, membuang sampah. Menghormati itu nggak boleh ngolok-ngolok, nggak boleh ngambil barang orang, ya nggak boleh menjelekan teman. Dan membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan. Oke, yang ketiga, di sini taat kepada guru, ya, taat kepada menaati guru, Oke, yang keempat